Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Sepri Jahlandi, NIM 1830401133. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan prosedur pendirian BMT. Pertama itu pengertian BMT, kita bisa disebut dengan Baitul Mal Watambil, termasuk salah satu lembaga keuangan bukan bank, yang mana pembentukannya berasal dari swadaya masyarakat yang peduli atas kebangkitan ekonomi rakyat. Istilah BMT sebenarnya berasal dari dua suku kata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Istilah Baitul Mal secara harfiah berarti rumah, harta, benda atau kekayaan. Namun demikian, kata Baitul Mal biasa diartikan sebagai perbendaharaan. Sedangkan menurut istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara, terutama keuangan, baik berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Selanjutnya itu prosedur pendirian BMT. Prosedur pendirian BMT perlu langkah-langkah sebagai berikut. A. Itu perlu ada pemakarsa, motivator yang telah mengetahui BMT. 2. TB itu membentuk panitia penyimpan pendirian BMT. P3B di lokasi jamaah, masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu P3B mencari modal awal atau modal perasan sebesar 10 juta sampai dengan 30 juta agar BMT mulai operasi dengan syarat modal itu. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, basis, pemda, dan sumber lainnya. D. Itu P3B bisa juga mencari modal-modal pendiri simpanan pokok khusus SPK semacam saham dari sekitar 20 sampai 44 orang di kawasan tersebut untuk mendapatkan dana iuran. Untuk kawasan perkotaan mencapai jumlah 20 juta sampai 35 juta rupiah, sedangkan kawasan pedesaan SPK antara 10 juta sampai 20 juta. Jika calon-calon itu jika calon pemodal pendiri telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping sebanyak 3 orang dan maksimal 5 orang yang akan mewakili pendiri dalam pengarah kebijakan BMT. F. Itu P3B atau pengurus jika telah ada mencari dan memilih calon pengelola BMT. G. Itu mempersiapkan legalitas hukum usaha sebagai A. Pertama itu KSM atau LKM dengan mengirim surat ke PINBUK. Yang kedua itu koperasi simpan pinjam syariah atau koperasi serba usaha, artinya dengan menghubungi kepala kantor dinas badan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di ibu kota kabupaten. Yang selanjutnya adalah melatih calon pengelola, sebaiknya juga diikuti oleh 1 orang pengurus dengan menghubungi kantor PINBUK terdekat. Selanjutnya untuk melaksanakan persiapan sarana kantor dan berkas administrasi yang diperlukan. Yang terakhir itu melaksanakan bisnis operasi BMT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cantika Lian Andam Sari dengan NIM 1830401023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni poin yang B. Manajemen operasional, kepengurusan sumber dan alokasi dana BMT dan koperasi. Yang pertama, manajemen operasional, kepengurusan sumber dan alokasi dana BMT. Manajemen operasional BMT membahas tentang manajemen pengarahan dan pendayagunaan dana Baitul Mal.
Ketiga LPSM memiliki persepsi yang sama. Baitul Mal merupakan mediator daripada muzaki, munfik, dan musyaddiq yang merupakan sumber zis dengan para mustahik dan masyarakat sosial lainnya. Manajemen pengarahan dan pendaya gunaan dana Baitul Tanwil pada prinsipnya mekanisme yang ada tidak jauh berbeda dengan sistem perbankan Islam, namun skalanya saja yang relatif kecil. Ketiga LPSM memiliki kesepakatan yang sama bahwa dana tersebut disalurkan pada sistem pembiayaan yang mencangkup prinsip-prinsip yaitu bagi hasil jual beli, sewa, fee, dan kebijakan. Sistem dan bentuk laporan keuangannya tuh ketiga LPSM tersebut secara konsepsi memegang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan penyesuaian hal-hal tertentu. Selanjutnya, penilaian kesehatan BMT lebih mengarah pada penilaian dalam bentuk rasio keuangan, tetapi penilaian secara kualitatif pun terhadap manajemen dan organisasi tidak ditinggalkan. Dan untuk menilai kesehatan BMT secara keseluruhan, ketiga LPSM sepakat untuk menilai dua sisi tersebut. Manajemen kepengurusan BMT, yang pertama itu ada badan pendiri, badan pengawas, badan anggota BMT. Selanjutnya, manajemen sumber dana BMT. Yang pertama itu berasal dari dana pihak pertama, dapat dikelompokkan ke dalam sumber pokok khusus, simpanan pokok, simpanan wajib. Yang kedua, dana pihak kedua. Yang ketiga itu ada dana pihak ketiga. Yang keempat, alokasi dana BMT. Alokasi dana BMT merupakan upaya menggunakan dana BMT untuk keperluan operasional yang dapat mengakibatkan perkembangan BMT. Yang kedua, manajemen operasional, kepengurusan sumber dana, alokasi dana koperasi. Manajemen operasional koperasi yang pertama itu ada permodalan dalam bab 7 pasal 41 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi. Disebutkan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang bersumber dari anggota koperasi itu sendiri. Bentuk-bentuk modal sendiri yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan cadangan, dan hibah. Yang kedua, produk koperasi. Koperasi produk usaha yang dijalankan adalah melakukan pengelolaan hasil-hasil produksi anggotanya. Adapun produk simpanan dari koperasi, simpan pinjam. Yang ketiga, sisa hasil usaha atau SHU. SHU adalah perolehan laba yang berhasil dilakukan oleh koperasi selama periode tertentu, setelah dikurangi dengan kewajiban atas pajak dan zakat. SHU yang diperoleh akan diperuntukkan kepada cadangan, simpanan modal, dana sosial, dana pembinaan lingkungan kerja, simpanan pinjaman, serta bonus pengurus. Selanjutnya ada manajemen kepengurusan koperasi. Yang pertama itu ada dewan pengurus, yang kedua itu ada pengurus, yang ketiga pengelolaan. Yang terakhir ada manajemen sumber dana koperasi. Yang pertama itu seperti iuran wajib, iuran pokok, iuran sukarela, dan dana dari luar koperasi. Selanjutnya poin C akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsa Fitri akan menjelaskan poin C, yaitu jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi menurut fungsinya. Yang A, koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Yang B, koperasi penjualan atau pemasaran, yaitu koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggota agar sampai ke tangan konsumen. Yang C, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggota bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Yang D, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan penyelenggaraan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam, asuransi, akuntan, dan sebagainya. Yang kedua, koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang poin A, koperasi primer adalah koperasi yang memiliki anggota sebanyak 20 orang. Yang B, koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Yang ketiga, jenis koperasi berdasarkan anggotanya. Yang A, koperasi unit desa atau KUD
adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat desa atau usaha yang dijalankan dalam koperasi ini juga cenderung merupakan usaha yang membutuhkan masyarakat desa seperti giling padi, pupuk, obat, pemberantasan hama, benih, alat-alat pertanian, dan penyuluhan teknis tentang pertanian. Yang B, Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah koperasi yang anggota adalah pegawai negeri di lingkungan instansi-instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Yang C, Koperasi Sekolah adalah koperasi yang anggotanya merupakan warga sekolah mulai dari guru, karyawan, dan anggota juga siswa. Keberadaan koperasi adalah tidak hanya ditujukan untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga dijadikan sebagai wadah pembelajaran bagi siswa, dhamma berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.